Syubhat adalah perkara yang masih samar, ya. Perkara yang masih samar antara halal dan haramnya. Oke. Mengapa halal haram itu penting? Ya, kenapa halal haram itu penting sebagai muslim harus diketahui, ya? Karena halal haram ini menjadi bagian penting dari ajaran agama kita, ya. Eh, coba di on lagi kameranya. Saya ingin berdiskusi sedikit biar nggak ngantuk adik-adik ya. On lagi kameranya. Fiona, Suci, Dinda, izin ya. Saya minta di on kan kameranya, kamera. Silakan, Oke, cepat dong. oke, Fiona, Dinda, Dodi, ada nggak nih orangnya nih? Jangan-jangan nggak ada, saya ngomong sendiri. Dodi, ada nggak Dodi? Oke, kalau yang nggak ada saya tanya yang nggak buka kamera aja kalau gitu ya. Dodi, Dodi, Dodi bisa dengar saya? Yusi, Yusi sudah sampai? Sudah, Bu. Bisa di on kan kameranya? Ini Dodi kemana nih? Baik, Bu. Alhan, Alhan, Fitra sudah ya. Oke, Alhan ada nggak orangnya nih? Alhan kemana nih? Yusi, oke. Fiona dan Alhan, Alhan lain lagi. Ini. Oke, Dodi dengarkan saya Dodi ya. Pertanyaan sama Dodi nih ya. Dodi, Dodi bisa dengarkan saya? Kemana, Dodi? Amalia, Amalia, saya nggak meminta yang buka ini ya kamera, tapi yang menutup kameranya yang saya tanya. Memastikan adik-adik ada di sini. Walaupun mungkin tidak banyak, banyak yang saya berikan ya, tapi setidaknya ada pengetahuan sedikit. Kita bertukar lah sharing ya, sharing pengetahuan di sini. Mana Dodi? Amalia udah ya? Dodi belum juga. Oke. Sama adik-adik yang lain bertanya, Dodi juga belum menjawab ya. Alhan sudah buka. Alhan buka aja Alhan. Tidak usah ditutup ya. Oke. Alhan, saya bertanya nih Mak Alhan. Kira-kira Alhan, ya, penting nggak kita mengetahui yang halal dan haram itu? Penting sangat, Bu. Penting sangat. Kenapa penting? Karena kalau misalnya kita makan yang haram itu berdosa, Bu. Kalau halal, mantap. Artinya ya, artinya, oke, yang lain si Alia, Yusi di mana nih Amerika? Bisa dengar ya, bisa ikuti ya. Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, gimana? Halal haram itu penting nggak? Nggak, Rika? Penting, Bu. Karena kan Penting. sebagai muslim kita nggak boleh makan yang haram. Jadi kita harus tahu halal sama haramnya. Oke, tahunya dari kapan mulai makan haram halal itu nggak boleh? Yang haram nggak boleh? Dari kecil, Bu. Dari kecil, jelas dari kecil ya. Oke, siapa tadi? Fiona. Fiona kapan mulai tahu itu halal haram itu? Itu. Dari kecil, Bu. Dari Dari kecil. kecil. Oke, siapa lagi? Saya mau tanya lagi nih. Biar tetap ada di sini. Fitra. Fitra Abukari. Ya, Bu. Oke. Haram, halal itu ya. Sudah kenal dari kapan mulai? Aduh, itu haram, itu halal. Dari kecil, Bu. Dari kecil ya. Saya yakin semua adik-adik itu dari kecil sudah ditanamkan tentang halal haram ini. Ya, apa yang pertama kali terdengar dari kalian yang haram itu dimakan? Ini muslim semua kan? Oke, muslim semua, insya Allah. Iya, Oke, Bu. apa Iya, yang Bu. ada dilarang di yang kata-kata haram makanan yang kalian dengar sejak kecil?
Babi, babi. Ayolah interaktif kita biar nggak ngantuk. Saya juga ngantuk deh dari jam 8 pagi di Anjing kampus. Bu, Lagi di babi. 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 Anjing. Oke, anjing ya. Banyak yang apalagi mungkin ada yang santri-santri yang pernah di pesantren ya. Saya kebetulan nggak pernah di pesantren ya. Tapi kalau di santri-santri itu biasanya sering ya mendapat apa namanya eh, pelajaran-pelajaran fikih begitu ya. Yang yang inilah berkaitan dengan syariat ya banyak ya. Itu sudah apa namanya sering apa namanya dipaparkan seperti itu ya. Kalau tadi disebutkan babi ya. Saya mau tanya sama adik-adik, kalau saya suruh mau makan babi mau nggak? Enggak, Bu. Ya. Tidak, Bu. Kenapa tidak mau? Karena, Menjijikan, Bu. karena berdosa, Bu, dilarang dalam Al-Quran. Berdosa dibilang dalam Al-Quran disebutkan ya. Oke. Ada nggak yang menyebutkan makan babi nggak mau karena ya alasan-alasan kesehatan, bukti-bukti ilmiah menyebutkan saat ini kenapa nggak bisa dimakan itu babi. Ya, ternyata setelah apa namanya teknologi berkembang, berbagai kajian tentang banyaknya jenis-jenis cacing di dalam babi. Ya, bermacam jenis cacing itu ada di dalam babi. Belum lagi DNA babi yang mirip katanya dengan manusia. Ya, tambah lagi sifat dari babi yang sangat rakus. Ya, yang kotoran babi itu sendiri mau dia makan. Belum lagi babi itu tidak mempunyai rasa cemburu pada pasangannya. Banyak sekali ya karakteristik babi yang memang tidak pantas menjadi satu makanan yang layak untuk dimakan. Ya, tapi saya yakin adik-adik itu dulu tidak memakan babi bukan karena mengetahui itu, ya, karena mengetahui dari orang tua. Memang dilarang di agama dari orang tua, ya. Kemudian kita belajar mengaji dari Al-Quran itu sangat jelas melarang memakan babi. Dan itulah dia bentuk ketaatan kita terhadap ajaran agama Islam, ya. Jadi haram halal itu seperti adik-adik bilang tadi berdosa, Bu. Kenapa kau berdosa? Kenapa kamu berdosa? Artinya di situ kita mengetahui ada aspek agama di situ, ya. Ada aspek bahwa itu bagian dari ajaran Islam tercantum dalam Al-Quran dan hadis, ya. Dan penerapannya wajib bagi seluruh muslim, ya. Dalil-dalilnya sangat banyak. Kalau di THP ini saya suruh hafal. Kenapa? Dalil-dalilnya saya suruh hafal kalau di THP karena satu semester tadi ada tambahan untuk mereka nilai tugas untuk menghafal beberapa dalil yang berkaitan dengan makanan halal ya ataupun makanan yang diharamkan. Ya, ini beberapa dalil ya. Yang sering itu adalah Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 172, 173, Al-Maidah ayat 3 ya. Al-Maidah ayat ada 88 ya dan masih ada lagi. Ya, itu di Al-Qur'an jelas. Jadi sebenarnya kalian tidak makan itu ada salah satu bentuk ya, bentuk ketaatan kita ya terhadap ajaran agama ya. Itu kenapa kita apa namanya? Menjadikan halal haram itu menjadi sangat penting. Bentuk ketaatan kita, keyakinan kita dengan ajaran Islam. Oke. Selain dalam Al-Quran, di dalam hadis juga disebutkan ya, bahwa memakan makanan yang halal itu menjadi sangat penting. Dalam hal satu hal disebutkan bahwa memakan makanan yang haram itu menjadi salah satu tertolaknya doa, ya kan? Kalau kita memakan yang haram, ya. Jadi di sini disebutkan pada sahabat ya, wahai saat perbaikilah makananmu disebutkan, ya. Karena saat meminta kepada Rasulullah untuk didoakan menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya. Ya, tetapi yang utama Rasulullah mengatakan ya, perbaikilah makananmu, ya, makanlah makanan yang halal, ya kan? Demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak baginya. Jadi ini hadis ya. Selain tadi di Al-Quran, ada beberapa hadis lagi yang menyebutkan ya, apa namanya, makanan-makanan yang dilarang. Oke. Bagi seorang muslim ya, jadi makan itu tidak hanya sekedar kenyang, enak Bu, kenyang ya. Jadi makan bukan sekedar pengganjal perut pada saat kita lapar, tetapi ia bisa membawa manusia ke dalam neraka ya, jika itu makanan yang haram. Ya, kemudian tadi sebagai hadis tadi contohkan bahwa dia itu menyebabkan kita tertolaknya doa ya. Bahkan beberapa pendapat juga menyebutkan ya karakter-karakter yang makanan halal tadi ya itu mempengaruhi dari karakter manusia. Oke. Oke. Kemudian tadi ada disebutkan ya, ada halal, ada haram. Sebenarnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ya, yang halal jelas, yang haram jelas. Namun, kita tidak tahu bahwa ada yang syubhat. Tadi syubhat itu apa?
Ada yang bisa menjawab apa itu syubhat? Perkara yang masih samar halal dan haramnya, Bu. Ya. Yang masih samar-samar ya, yang masih belum Iya. jelas gitu ya, yang samar-samar. Oke, kira-kira pernah ketemu produk syubhat? Jadi sebagian besar kita sebenarnya tidak menyadari ya bahwa kita dikelilingi oleh produk haram dan syubhat. Syubhat ini kan artinya belum jelas ya kehalalannya. Tidak jelas, samar-samar dikatakan. Ya. Kenapa samar-samar? Ya, karena di dalam pengolahan makanan, walaupun kita produknya halal, yang kita makan ini halal, tetapi di dalam pengolahannya, ya, di dalam pengolahannya, baik itu fasilitasnya ataupun bahan-bahan yang digunakan, itu bisa bercampur kembali dengan bahan yang diharamkan, dengan bahan najis, ya. Jadi bisa bercampur dengan bahan yang haram, ya, seperti mungkin ada olahan bekas daging babi, ya, mungkin kasus dulu di Aceh ada juga ya beritanya bahwa salah satu penggiling itu ada yang setelah diuji ya di penggilingan daging itu ada DNA babi. Artinya ada orang pernah di situ menggiling daging babi gitu. Ya. Jadi itu bagaimana status dari makanan lain yang terkontaminasi, yang tercemar, ya. Artinya sebenarnya kalau dalam Islam itu tidak ada haram sedikit, haram banyak, karena dekat dikit haram, dia nggak ada. Jelas itu akan menjadi haram. Kalau memang betul-betul tercampur sudah haram. Tapi kalau syubhat adalah kita nggak tahu nih kena nggak ya, digiling di mana nih nggak jelas. Itu menjadi syubhat dia, menjadi samar-samar, ya. Dan sebenarnya kita dikepung oleh produk yang syubhat. Kenapa? Kita tidak jelas, tidak tahu kehalalannya, halal atau haram. Ya, mau makanan, mau minuman, kenapa? Arus teknologi yang boleh, yang artinya banyaknya produk-produk impor, ya, apa namanya masuk ke Indonesia, ya, dari beragam negara, ya, dengan masuknya produk-produk itu, ya, baik itu produk yang sudah siap jadi ataupun yang olahan, itu memperbesar potensi terjadinya produk syubhat. Oke, ini contoh-contoh ya. Ini contoh-contoh bagaimana kita dikelilingi oleh apa namanya produk-produk yang bisa jadi itu ada dari turunan babi. Ini paling banyak. Coba kita lihat ya produk babi ya. Ini bahan-bahan material yang haram, maksudnya bahan-bahan yang haram itu bisa dari babi ya, bisa dari khamar, bisa dari darah ya, bisa juga loh dari hewan-hewan yang halal, misalnya kambing, ayam ya. Betul nggak? Domba atau banyak banyak produk-produk yang halal, tetapi karena diproses. Jadi kenapa haram menjadi haram dia atau menjadi syubhat? Yang pasti ada beberapa kaidah ya, kaidah-kaidah yang tidak dilakukan sesuai dengan Islam. Kalau babi udah jelas, mau dipotong pun mau disembelih tetap dia haram. Ya. Tapi bagaimana dengan sapi, kambing, ayam, unggas semuanya? Ya. Kenapa dia itu bisa menjadi syubhat? Dia hewan yang halal gitu, ya. Kenapa orang MUI itu kalau kita nggak tunjukkan bagaimana cara penyembelihan yang baik, ya, dia itu tidak mengeluarkan waktu itu tidak mengeluarkan ini halal. Ternyata cara pemotongannya juga ada kaidahnya, ya. Dalam menyembelih harus ada, ya. Ada bagian yang terpotong dengan jelas, jadi tidak menyakiti hewan, tetapi dia memotong sesuai dengan syariat gitu. Tidak matinya dipukul, tidak matinya direndam dengan air panas, karena ini hati-hati ya, kayak unggas, kayak ayam. Kalau kita beli di pasar itu, kalau kita lihat ya, itu kadang ayamnya dipotong belum apa. Kita itu kalau dipotong benar-benar tunggu mati dulu, baru dicabuti bulunya ya, direndam air panas, cabut bulunya. Kalau adik-adik pergi ke toko hewan, apa namanya penyembelihan hewan, ya, saya nggak hanya di Banda Aceh, pernah juga lihat di luar kota Banda Aceh. Bagaimana dengan ratusan ekor ayam, ya, sampai ribuan kadang mereka harus mau motong, itu belum mati sudah dicelup ke air panas. Sudah dicelup ke air panas. Kenapa? Ya mereka kan pingin cepat, tapi itu ayam belum mati, sehingga ayamnya mati bukan karena disembelih, tetapi karena disiksa masukkan ke air panas. Itu hukumnya menjadi bangkai ya. Kalau dalam aturan di MUI yang kita baca itu menjadi bangkai. Jadi jangan-jangan kita pemakan bangkai. Banyak kalau membeli ayam pun sekarang ya tidak hanya produk-produk yang biasa. Produk ayam pun itu kalau kita beli cari yang itu ada
tulisan halal. Itu penting ya, itu penting. Jadi kita lihat ya bagaimana. Kemudian ada juga ini bermacam produk ya, darah memang dilarang di situ ya. Jadi ini produk-produk ya dari rambut. Coba di sini contohnya ada rambut di sini ya. Diambil asam aminonya. Asam amino dari rambut manusia itu mengandung L-cysteine ya, salah satu jenis asam amino yang bisa diaplikasikan untuk bumbu, untuk flavor, untuk pengembang roti ya. Jadi hati-hati ya, karena itu termasuk juga diharamkan. Itu kan bagian tubuh manusia ya, nggak boleh plasenta ya. Kemudian jadi darah itu tidak boleh digunakan. Oke, jadi ini berbagai contoh produk yang memang diharamkan. Kalau alkohol jelas, khamar jelas, memang jelas disebutkan ya. Oke, ini contohnya. Kemudian, oke, ada apa dengan karbon aktif? Adik-adik kalau minum aqua, ya, atau minuman kemasan lah, boleh aqua, boleh minerale. Kalau yang mau memboikot, yang boikot nggak salah kita bilang ya, kalau yang diboikot. Yang lain juga boleh, minuman-minuman kemasan. Sampai minuman kemasan yang produk lokal pun ada tulisan halal. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Yang produk lokal aja minum air putih. Air putih tahu deh ya, yang di kemasan juga itu ada tulisan halalnya. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Kenapa harus ada tulisan halal? Bandung. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Yusi. Tadi Ibu tanya kenapa makanan itu harus ada label halalnya. Ah, Kalau menurut Yusi, eh, kita suara Yusi nggak kedengaran Yusi. Islam saja. Jadi menurut Yusi, halo, dengan Yusi. adanya lebih mempermudah kaum oke. Kurang jelas saya putus-putus nih ya. Ini Dodi belum masuk nih. Ini kuliah nggak Dodi nih? Kasih tahu temannya nih ya Dodi ya. Dodi silakan bergabung. Kalau memang nggak bergabung, nggak usah memasuk aja ke sekalian gitu ya, Dodi ya. Kita kan kuliah nih ya. Jadi kita menghargai juga perkuliahan ya. Saya ingin menjawab, Bu. Siapa yang ingin Alhan. menjawab? Alhan. Oh ya, silakan Alhan. Tadi Yusi, maaf ya Yusi, saya kurang dengar putus-putus ya. Jawabannya adalah agar terhindar dari subhat, Bu. Biar jelas dia itu makanannya halal atau haramnya, Bu. Oke. Ini kok sampai ya kita memilih kemasan ada apa produk yang ada halalnya. Itu memastikan produk yang kita makan ini halal tidak? Ya, memastikan. Jadi adik-adik, label halal itu bukan serta-merta hadir di situ. Tetapi dia memastikan, ada yang memastikan. Siapa memastikan? Produsennya kan? Tapi produsennya kan untuk memenuhi tadi ya, kan melalui BPJPH ada sertifikat halal. Artinya, di sini adik-adik harus paham ya, dalam masalah halal ini negara juga ikut bertanggung jawab ya. Negara hadir untuk menjamin bahwa produk yang kita konsumsi itu halal. Makanya ya tidak serta-merta halal itu nggak boleh ditulis sembarangan, nggak ada nomor registrasi yang nggak boleh ya. Itulah bukti ya negara juga turun dia ke masyarakat ya, karena sesuai dengan undang-undang halal, kanun Aceh juga ya, dengan undang-undang 45 kita kan dijamin kebebasan beragama ya. Kemudian kita dihargai kan dalam untuk menghargai ya keyakinan kita ya, kita berhak ya, itu adalah hak kita mendapatkan makanan halal. Maka di sini adalah negara ikut turun menjamin ya bahwa produk yang kita makan halal melalui apa? Melalui jaminan halal ini, sertifikat halal ya. Jadi nanti harusnya 2024 ini sudah berlangsung, tetapi diundur lagi ya. Itu semua produk itu harus ada label halalnya untuk menjamin bahwa ya kita bisa mendapat produk halal. Jadi kayak Alhan tadi ya, itu untuk memastikan itu bukan syubhat katanya ya, untuk memastikan bahwa kita tidak memakan makanan yang haram. Pertanyaan saya tadi, kenapa di kemasan aja, di kemasan air putih? Air putih, oke kalau bahan kompleks seperti buat bakso, buat mie, buat roti, itu kompleks bahannya. Ya, mau ada tepungnya, ada pengembangnya, ada pewarnanya, ada raginya, ya, macam-macam ada gula, garam, semua ada bahan di situ.
Oke, kita paham kita kenapa perlu sekali ada label halal. Karena bahan itu bercampur. Jadi bercampur dengan bahan-bahan yang syubhat itu besar peluangnya. Tapi ini air putih, air aqua isi ulang ya, ataupun air apa namanya, air mineral ya, dengan merek apa aja terserah gitu ya. Kok sampai adanya halal-halalnya dipaksakan gitu ya? Ternyata itu adalah untuk meyakinkan pembeli ya, untuk menjamin pembeli bahwa produknya bagus, produknya ini halal. Ayo beli punya saya, itu sebenarnya dikatakan. Yang ingin saya katakan adalah kenapa air putih saja harus pakai label halal? Ya ternyata ini contohnya deh ya, karbon aktif. Karbon aktif itu dari apa biasanya? Karbon aktif terbuat dari apa biasanya? Kayu ya, kayu, biomasa ataupun batu ya, ada karbon aktif ya. Tetapi ternyata dari tulang juga bisa ya, dari tulang. Tulang yang paling banyak itu adalah di dunia ya. Kalau di Indonesia kita mungkin karena kita bukan penghasil babi yang utama ya. Babi itu murah, mudah dibiakkan. Dia berkembang biak juga sangat banyak. Jadi itu sangat melimpah ruah. Sampai ada penelitian itu membuat turunan babi dengan luar biasanya. Penelitian-penelitian yang memanfaatkan babi. Kenapa? Mau kulitnya, mau tulangnya, mau gelatinnya, mau darahnya, mau bulunya, semua ya itu dimanfaatkan secara efektif efisien karena sangat banyak gitu ya. Oke, ternyata tulangnya itu menjadi salah satu sumber bahan karbon aktif. Maka di dalam air minum pun untuk di mana Bu? Dia penyaring di situ ya. Penyaring, penjernih untuk minuman. Makanya tetap pada air minum kemasan itu juga penting adanya label halal. Ya, kalau saya bilang sekarang hampir tidak ada ya, atau tidak ada minuman yang berani dijual tak ada label halalnya. Ya, udah pasti nggak laku. Ya, tambah lagi dengan pengetahuan orang yang sudah sangat meningkat dengan kesadaran halal. Ya, jadi ini pentingnya eh, tetap di air kemasan pun ya, yang air mineral pun penting ada label halal. Bagi yang kompleks. Nah, ini adik-adik tadi. Kita nggak sadar kita dikelilingi produk syubhat. Ya, salah satunya di sini disebutkan ya. Jadi karena kita dibilang produk halal, bukan produk ini bisa makanan ya. Kalau makanan ke sesuatu yang makan, ternyata bahan gunaan ya, bahan-bahan gunaan ini juga ada yang dari kulit babi ya. Kalau adik lihat sekarang ternyata halal nggak hanya di makanan, di bahan gunaan. Ini barang gunaan namanya ya. Mau tas, sepatu, tali pinggang itu bahan gunaan ya. Nggak hanya bahan gunaan, ternyata di mesin cuci, di kulkas. Saya juga bingung awalnya kok semua berlomba-lomba ada sertifikasi halal. Ya, walaupun itu termasuk salah satu bagian dari pemasaran, ya kita sebagai umat Muslim sebenarnya ada ini ya rasa syukur tersendiri, ya bahwa itu ditonjolkan dan mudah-mudahan pelaksanaannya seperti itu gitu ya, bukan hanya sekedar untuk mencari konsumen ya, tetapi benar-benar itu menggunakan memproses ya, mempekerjakan orang juga dengan secara halal gitu. Oke, jadi kalau kita lihat ternyata beberapa kasus ya, oh kulit babi, kenapa itu jadi ribut ya? Yang kita tahu kulit babi memang diharamkan untuk dimakan ya. Bagaimana dengan yang lainnya? Tapi di sini juga ini menjadi ini apa namanya? Saya tidak berani katakan ini haram ya, karena ini bukan makanan ya. Tetapi kita lihat dari pengalaman dari MUI sendiri ya, ini melarang penggunaan produk-produk bahan gunaan yang dari babi. Coba kita lihat ini ya contoh-contohnya. Nah, ini kalau kita ke MUI, ke kantor MPU Aceh, bawa aja sepatunya, Dek. Coba mereka bisa lihat ada titik 3 itu ya, itu pola dari kulit babi. Ya bisa jadi sepatu sendal yang dipakai atau bahan gunaan lain, topi, ikat pinggang, tas ya, itu dari kulit babi. Bisa dibedakan dia. Nih, polanya 3 1 2 3. Nah, ini ada juga kasus-kasus makanan ya. Dia bahasa bahasa apa nih? Saya nggak pandai bacanya ya, bahasa Jepang ya. Tapi ternyata ya rasa kaldu katanya. Ya, tapi kaldu yang banyak itu kaldunya kaldu babi kalau di Jepang. Jadi berhati-hati memberi produk yang yang tidak berlabel halal. Ini pernah juga dulu kasus Cadbury ya. Pakai lemaknya itu ya, susunya itu susu babi, lemak babi ya. Nah, ini kuas. Ini adik-adik mungkin yang pakai untuk kosmetik. Kenapa di kosmetik juga sekarang pakai halal? Ditulis halalnya ya. Ternyata bahan-bahan gunaan tadi turunan dari babi tadi ya bisa
digunakan untuk alat kosmetik. Oke. Jadi kalau kita lihat produk halal itu ya, kalau pangan halal, tadi kan makanannya saja. Kalau produk halal, bisa makanan, bisa minuman, obat, kosmetik ya, yang tersusun dari unsur yang halal ya, dan telah melalui proses produksi secara halal dan dinyatakan halal sesuai dengan syariah. Siapa memberikan fatwa sertifikasi halal ini adalah melalui pengurusan halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya, BPJPH ya. Kalau dulu MUI, sekarang nggak hanya MUI ya, tetapi namanya sekarang BPJPH. Oke, ada alasan sebenarnya adik-adik kenapa Allah itu mengharamkan sesuatu ya. Jadi kalau kita lihat ini saya nggak kalau saya uraikan semua panjang sekali ya. Ini satu subbab yang sangat panjang. Ada nanti yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk di apa namanya dilarang. Ada perintah Allah untuk melarangnya, ya. Ada ancaman juga untuk memakannya. Jadi itu memang ada pelarangan. Makanya kita akhirnya makan itu haram. Ada yang disuruh untuk membunuhnya, ya. Ada hewan-hewan disuruh untuk membunuhnya haram jadinya. Kemudian ada yang dilarang untuk dibunuh juga haram untuk dimakan. Ada makanan yang jorok, kotor, ya, atau menimbulkan penyakit itu juga menjadi haram untuk dimakan, ya. Jadi ini beberapa fatwa ulama melalui apa namanya itu alasan-alasan beberapa produk itu menjadi haram. Dasar hukumnya apa? Dasar hukum pangan halal ya untuk Indonesia Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014. Ya, ini yang tahun 2014 yang menjanjikan harusnya tahun 2024 ini kita sudah mewajibkan bahwa semua produk harus memberikan sertifikat halal, harus bersertifikat halal, berlabel halal. Tapi kenyataannya diundur lagi. Ya, kita doakan mudah-mudahan ini bisa terlaksana sesuai dengan janji sebelumnya, ya. Kemudian Kanun Aceh pun seperti itu, ya. Adanya tentang jaminan produk halal yang beredar itu harus, ya, yang beredar, yang diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Ini dasar hukum. Oke, bagaimana kita dapat memastikan bahwa produk kita itu tidak ada unsur haram dari produk yang kita beli? Ya, itu tadi paling mudah adalah melalui kemasannya ada label halal. Ibu itu, Ibu, saya takut Bu itu cuma label-labelan. Sebenarnya di label itu ada nomor registrasinya. Bu, tapi itu kan bisa dicetak. Ya, tapi kita sudah berusaha nih kan. Itu kalau dulu itu ada di ini kah? Ada apa namanya? Kalau di MUI itu ada apa namanya? Kita bisa mengecek ya, terusnya mengecek ini halal atau tidak, nomornya benar atau tidak. Ya. Tetapi ini yang memang paling mudah adalah membeli yang label halal. Ternyata mereka di dalam sistem di dalam penjualannya itu mereka hanya ini tidak sepenuhnya. Itu bukan lagi urusan kita, ya. Tidak mungkin semua secara detail kita lihat, tapi ini sudah sangat membantu kita memilih produk halal, ya. Karena mendapatkan produk halal itu tidak mudah juga, ya. Kita mengajukan dulu, mereka juga nanti mengaudit, ya, memastikan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan roti misalnya, semua bahan sampai yang kecil-kecilnya itu memastikan beli di mana, ada nggak label halalnya, ya. Jadi mereka lihat, kalau masih ada kekurangan, mereka memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki, mengganti. Setelah semua oke, baru mereka keluarkan sertifikat halal setelah mereka bersidang. Jadi nggak serta-merta itu halal itu keluar. Ya, ada audit juga nantinya. Oke, ya. Cara konsumen muslim mendapat jaminan produk halal yaitu adalah dengan sertifikat halal. Ya, ini pengetahuan ringan sebenarnya. Itu yang paling memudahkan kita saat ini. Ya. Oke. Kemudian ini logo halalnya. Untuk Aceh masih bertahan, ya. Aceh masih bertahan. Aceh dengan keistimewaannya bertahan ini. Tapi untuk logo Indonesia nggak seperti ini lagi. Kalau dulu Acehnya ini Indonesia ya, nggak seperti itu lagi. Logo halal nasional itu sudah yang bentuk katanya wayang, yang kontroversi ya, yang awal-awalnya diprotes, nggak mau terima ya, mau nggak mau juga harus kita terima ya. Di sini kita berpikir positif saja ya, berpikir positif bahwa kita sudah kita sama-sama menerima ini label halal Indonesia ya. Kemudian itu memang sudah diakui, sudah diganti sekarang. Tapi untuk Aceh masih tetap dengan masih berlaku label ini ya, label halal yang di Aceh. Jadi adik-adik nanti bisa melihat kalau di Aceh masih ada, ini berlaku di Aceh ya. Untuk Indonesia, untuk adik-adik yang ingin mengembangkan sayapnya keluar ya, ada produksi tetapi ada label halal ya. Kalau saya lebih memilih label halal yang nasional ya. Karena pengalaman, mudah-mudahan ke depan tidak ada masalah. Pengalaman salah satu produk dari apa? Dari Aceh
itu sudah mengurus halal yang Aceh. Tetapi begitu untuk perizinan nasional itu tidak bisa waktu di POM-nya. Ya, itu waktu itu ya, setahun yang lalu. Mudah-mudahan itu sudah ada apa namanya? Sudah bisa diatasi ya. Oke, ini beberapa logo halal ya. Ini yang nasional beberapa negara ya. Ada Kamboja, Brunei, Malaysia, Thailand ya. Malaysia dan Thailand ini ya. Malaysia, Thailand, Indonesia itu dianggap ya negara-negara yang concern dengan halal ya. Tapi Thailand sendiri itu pernah mengunggul Indonesia ya. Malaysia sendiri pernah mengunggul Indonesia. Ya, ini negara-negara yang concern dengan kehalalan. Oke. Yang ingin saya sampaikan di sini untuk kehalalan ya, bagaimana halal ini menjadi gaya hidup ya. Jadikan bahwa halal itu adalah gaya hidup. Kita harus mampu bagaimana caranya? Tingkatkan kesadaran kita akan gaya hidup dengan gaya hidup yang hanya menggunakan memakai produk halal ya. Dan dia bermula dari kesadaran individu ya. Kalau kita satu individu sudah sadar, dia akan berusaha melakukan penyadaran individu-individu lainnya ya. Dan secara terorganisir nanti akan secara masif dia akan luas bahwa kita saling menyadarkan sehingga pada akhirnya kita mampu mewujudkan Indonesia ya sebagai negara yang memang benar-benar memperhatikan halalan thayyiban ya. Namanya nanti masyarakat sadar halal. Jadi dari terkecil dulu, dari keluarga dulu diajak produk halal ya. Kemudian apa keuntungannya jika masyarakat sadar halal? Produsen nggak leluasa lagi produksi tanpa sertifikasi. Pasti dia memaksakan diri untuk memenuhi kemauan konsumen karena masyarakat sudah sadar halal ya. Bahkan dengan adanya apa namanya undang-undang yang mengatur ini ya, maka itu tidak apa namanya kecurangan yang lainnya bisa kita laporkan ya kan. Jadi kalau kita lihat sertifikat halal ini juga akan mendapat nilai tambah ya untuk produsen kalau ingin produknya dibeli. Jadi mari adik-adik kita tingkatkan kesadaran ya dari hal kecil ya. Kemudian kalau kita lihat, saya kan di sini lebih fokus pada bahan ya. Yang menyebabkan halal itu macam-macam, gak hanya bahan, cara memperolehnya juga iya ya. Tapi kalau kita belajar di MPU ataupun di mata kuliah sistem jaminan halal itu luas kita kaji. Bisa bahannya, bisa cara memperolehnya, cara membuatnya, fasilitas yang digunakan, ya. Bisa juga jadinya nanti adalah cara pendistribusiannya. Sampai ke situ bahan yang sudah dari awal kita persiapkan halal dari bahan halal itu bisa menjadi syubhat setelah dia bercampur atau justru menjadi haram karena tercampur dengan najis atau bahan yang diharamkan gitu. Kalau di sini tadi saya lebih kepada bahan ya awal saya topik, tapi itu macam-macam cara memperolehnya ya. Oh Bu, bagaimana dengan bunga bank mendapatkan modal bunga bank? Itu cara memperolehnya. Kalau dia memperoleh dari riba, ya menjadi haram juga jadinya. Ya, kalau di sini tadi saya fokus kepada bahan. Ada lagi nanti pada fasilitas produksi. Fasilitas produksi untuk suatu perusahaan nggak boleh digunakan bercampur dengan bahan apa namanya dengan bahan halal. Kalau dia memang ada bahan haram, bahan halal, fasilitasnya harus terpisah, betul-betul terpisah. Ya, itu luas lagi ya. Jadi saya nggak mengkaji ke sana. Saya rasa untuk yang halal supaya pengetahuan awal cukup ya di sini ya. Maka kita lanjut ke keamanan pangan. Tadi kita berbicara dengan istilah toyib ya. Toyib tadi ya, halalan taiban. Tadi halal sudah kita kaji. Sekarang yang keamanan pangannya. Yang toyib itu ya, yang toyib. Adik-adik pasti tahu ya, pangan semuanya pokoknya ya. Pokoknya dari sumber yang hidup, dari hayati, baik itu air juga ya. Baik yang diolah maupun yang tidak ya, yang segar semua itu adalah bahan pangan ya, bahan pangan. Oke, kita lihat. Oke, kalau kita lihat keamanan pangan itu sendiri ya. Nah, ini definisinya Dek, keamanan pangan pernah dengar ya? Pangan yang aman itu keamanan pangan didefinisikan sebagai jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya bagi konsumen. Kalau di atas tadi ya menjamin sertifikasi halal itu menjamin bahwa makanan itu halal. Kalau ini menjamin bahwa makanan kita itu aman ya. Kalau ada di Kodeks Alimentarius itu ya menyatakan keamanan pangan didefinisikan sebagai jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya bagi orang yang memakannya ya. Jadi kalau menurut Undang-Undang Pangan Indonesia kondisi dan upaya yang diperlukan mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan. Jadi dia kondisi upaya kita untuk mencegah makanan dari kemungkinan tercemar, cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya, ini bisa jadi fisik ya,
batu, kayu, kaca, rambut, sebagainya yang membahayakan kesehatan, maka itu disebut dengan keamanan pangan. Ya, usaha kita mencegah itu dianggap sebagai definisi dari keamanan pangan. Oke. Jadi pangan aman itu tadi disebutkan ya harus bebas dari bahan bahaya kimia. Bahaya kimia artinya ada sih bahan kimia yang aman ya, tapi ada juga yang tidak aman. Jadi pangan aman itu pertama bebas bahaya kimia, kemudian bebas bahaya biologis. Bahaya biologis itu apa? Biologis itu ya makhluk hidup kecil ya umumnya ya, atau bakteri, jamur gitu ya. Jadi itu kuman kalau kita bilang ya, bebas dari kuman secara bahasa eh, lamanya ya. Kemudian dari bahaya fisik, kerikil, rambut, kayu, kaca, ya klip itu ya kalau makan-makan itu semua bahaya fisik. Jadi makanan yang aman harus bebas dari ketiga bahaya ini. Ya, tak ada bahan kimia yang dilarang, tidak ada bahan tambahan yang berlebih, tidak ada tumbuh jamur, bakteri penyebab penyakit, tidak ada ketemu kerikil, rambut, ya, dapat kayu, pecahan kaca, pecahan batu, ya. Nah, itu dianggap aman, bahwa bahan pangan kita dijamin tidak ada tercemar dengan itu. Jadi pangan harus bebas dari 3 bahaya. Oke, kemudian lanjut ya. Oke, aman dari bahan kimia. Coba kita lihat bahaya kimia bagaimana. Nggak terlalu kenyal ya. Tidak berasa pahit atau getir. Karena banyak sekali bahan-bahan digunakan dari bahan yang tidak aman. Ya, tidak dibungkus dengan koran katanya, dengan kertas bekas ya. Itu ada karbonnya. Tidak menggunakan bahan pangan berlebih. Karena semua ada takarannya ya. Tidak mengandung bahan berbahaya, formalin dan borak. Formalin itu bukan pengawet makanan ya, pengawet mayat. Bukan dipakai untuk pengawet makanan. Tapi itu tadi salah kaprah ya. Digunakan banyak-banyak untuk ini. Kayak mana kita makan untuk saya ngasih makan kucing ikan yang diformalin, saya heran, saya beli ikan itu banyak ya. Saya rebus, biasanya ikan kucing-kucing itu makannya banyak, lahap. Ini saya kasih bersih, kelihatan cerah. Tak satu pun dimakan. Setelah itu baru saya sadar bahwa itu adalah ikan yang diberi formalin. Ternyata kucing aja nggak mau ya, kucing nggak mau. Tapi kita mau makan, alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak. Kemudian bahan yang terlindung ya, bahan terlindung, dicuci bersih itu semua untuk usaha kita untuk bebas aman dari bahan kimia. Kalau aman dari bahaya biologis bagaimana? Ya artinya kita memastikan tempat kita bersih. Kita menyediakan makanan yang tidak lama ya, artinya tidak udah masih segar, tidak basi. Kalau basi itu kan artinya memang sudah ada pertumbuhan mikroorganisme di situ, ada perubahan kimia di situ, perubahan biokimia. Maka itu artinya tidak aman secara biologis. Jangan memberikan makanan basi kepada konsumen, ya. Kemudian kemasan tidak rusak. Kita yakin pastikan kemasan tidak rusak. Karena kemasan rusak itu awal masuknya kerusakan-kerusakan lainnya, ya. Kemudian penjualnya harus bersih dan sehat, tempatnya juga bersih. Ini semua adalah untuk usaha aman secara biologis. Kemudian aman dari bahaya fisik. Tidak terlihat adanya benda asing, ya. Semisal rambut, serpihan kayu, kerikil, ya. Ternyata di keamanan pangan hal ini juga diperhatikan. Kemudian tidak dibungkus dengan pembungkus yang di staples. Kalau yakin kita bisa kok, Bu, tapi kan nggak semua orang bisa. Jadi juga harus meyakinkan bahwa kita bisa menjaga konsumen itu dari bahaya-bahaya seperti ini. Jadi kalau kita lihat tadi ya bahaya biologis atau mikrobiologis apa aja? Ada parasit ya, protozoa, cacing, virus, bakteri patogen ya. Bakteri patogen itu ada pada makanan. Mungkin adik-adik pernah nggak sakit perut gara-gara makan makanan basi atau makanan nggak basi, tapi setelah makan itu sakit, pernah nggak? Ada yang pengalaman? Pernah, Bu, pernah. Siapa yang pernah? Dodi, Bu Dodi. Dodi makan apa waktu itu? Ini, Bu, kue apem. Apam. Apam terus kira-kira bisa nggak menduga? Yakin gara-gara makan apam sakit perut? Iya, Bu, karena soalnya itu Dodi pas sarapan pagi cuma makan kue. Kuenya kue apem gitu. Oke, kuenya kue apam. Gimana teman-teman lain? Memungkinkan nggak apam buat si Dodi sakit perut? Mungkin, Bu. Mungkin. Mungkin bisa jadi ya makanan. Artinya makanan itu
Tapi saya nggak yakin itu baru dibuat. Bisa jadi sudah lama. Bisa jadi dia terkontaminasi. Ya, ada yang pernah makan nasi goreng terus sakit perut? Ada nggak? Ini paling sering nih nasi goreng kalau anak-anak kos ya beli nasi goreng ataupun orang baru kenduri karena banyak nasi gorengnya, kemudian dimasak lagi besok supaya nggak terbuang. Ya, ternyata apa namanya? Besoknya sakit perut. Bukan pun besoknya, dalam waktu 12 jam udah sakit perut, berapa kali diare. Itu paling sering tuh ya, keracunan makanan nasi goreng. Ya, itu paling sering terjadi. Itu namanya penyakit yang disebabkan oleh makanan, istilahnya foodborne illness, foodborne disease. Ini yang kita hindari dengan bahaya biologis. Ya, bisa menyebabkan kematian kalau yang tingkat parah. Kalau yang enggak ya paling diare, sakit perut, ya nggak bisa kerja, ya nggak masuk kuliah, itu kan mengganggu. Kemudian ada juga yang bahan kimia. Bahan kimia ini itu bisa menyebabkan intoksikasi, ya keracunan, ya. Toksinnya dari mana? Toksin kimia pada makanan bisa dari bahan kimia, bisa dari mikroorganisme. Mikroba itu, kuman itu menghasilkan racun. Jadi ada dua cara dia. Bisa jadi mikrobanya menginfeksi, masuk ke perut, mikrobanya masuk, tumbuh di situ infeksi kita. Bisa jadi racunnya aja yang masuk, ya, racunnya aja yang masuk. Jadi itu intoksikasi, ya itu membahayakan. Kalau bahaya potongan kayu, batu logam, ya itu juga bisa apa namanya menyebabkan konsumen terganggu, ya. Jadi itu juga bisa membahayakan, terluka, ya. Jadi itu betul-betul memang harus bebas dari pangan yang tidak aman, ya. Apa masalah utama keamanan pangan di Indonesia? Bahwa produk pangan Indonesia banyak sekali belum memenuhi syarat kesehatan, ya. Masih sering terjadi proses keracunan, penyakit dan keracunan dari makanan. Kemudian apa masalahnya? Sarana produksi dan distribusi yang tidak memenuhi syarat, yang apa namanya, syarat yang disarankan, ya. Kenapa? Karena dalam produksi itu juga harus memasuki kaidah-kaidah yang bersih juga, sanitasinya harus diperhatikan dari pekerjanya, dari fasilitasnya, ya. Kemudian apa permasalahan di Indonesia? Tingkat pengetahuan kepedulian konsumen tentang keamanan pangan masih rendah, ya. Itu permasalahan memang di Indonesia. Upaya kita apa, ya, yang harus diperhatikan untuk apa prinsip sanitasi makanan itu, ya. Kita mengendalikan itu ada 4 faktor sebenarnya. Bangunannya, peralatannya, orangnya, dan bahan makanannya. Kita pastikan itu, ya. Keamanan dan kebersihan produk yang diproduksi. Kemudian kebersihan individu. Jadi nggak hanya produknya kita jaga bersih, tapi kitanya nggak bersih, gitu ya. Habis itu air. Air itu kan utamanya tuh. Bahan itu bisa tercemar lagi dengan air yang tidak bersih, ya. Kemudian bagaimana Bu pembuangan limbah ini juga harus diperhatikan, ya, tidak menyebabkan pencemaran atau kontaminasi selanjutnya. Kemudian perlindungan terhadap kontaminasi selama proses pengolahan. Tidak hanya penyediaan tadi, pengolahannya, penyajiannya hingga penyimpanannya, ya, harus benar-benar kita perhatikan. Yang terakhir ada pencucian dan pembersihan alat perlengkapan. Adik-adik jangan setelah dibuat tidak bersih cucinya. Kenapa? Di situ masih ada sumber makanan bagi mikroba. Sehingga apa? Oh, di piringnya, ya, di pancinya, di sendoknya yang masih ada lengket-lengket itu, sisa-sisa makanan sebelumnya menjadi makanan untuk mikroba yang lainnya. Besok kita pakai lagi tuh, masih ada sisa-sisa kuman di situ. Ya. Jadi itu upaya apa namanya sanitasi makanan kita lakukan. Jadi keamanan pangan ini sebenarnya fungsi dari banyak hal, ya. Fungsi waktu, cahaya, oksigen, ya, air, ya, di situ, ya, banyak dipengaruhi oleh banyak faktor dia keamanan pangannya. Jadi dalam penyimpanannya juga kita harus memastikan hal-hal ini, ya, harus memastikan produk kita itu aman karena begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan kita, keamanan pangan kita. Oke, ini kunci keamanan pangan yang perlu diketahui. Ya, dari Badan POM ini disebutkan 5 kunci keamanan pangan sehingga kita terhindar dari bahaya penyakit. 1, jaga pangan pada suhu aman. Jadi adik kalau beli makanan, kalau memang dia harus disimpan dingin, simpanlah dingin. Ya. Kemudian masak dengan benar. Kalau masaknya harus matang, jangan setengah matang. Kenapa disuruh matang? Karena kalau dia nggak matang, masih ada mikroba-mikroba, ya, yang tahan tadi dengan panas yang sedang, dia akan tumbuh lagi. Ya, jadi memang itu yang harus dipastikan. Kemudian ini penting, pisahkan pangan matang dari bahan mentah. Talenan yang digunakan untuk daging jangan samakan untuk motong kue yang lain itu tidak boleh. Pisahkan buah yang bahan
peralatan untuk yang bahan mentah sama yang untuk udah matang harus dibedakan. Jangan dicampur, jangan berdekatan. Itu sumber kontaminasi. Jaga kebersihan dan gunakan air dan bahan baku yang aman. Ya, ini kalau di slide apa namanya flyer-flyer yang BPOM itu banyak sekali ya. Ini langkah untuk keamanan pangan. Nah, orangnya bersih, memastikan bahwa terpisah produk segar dengan tidak, kemudian memasak dengan cukup. Ya, kita pastikan bahwa kita memasaknya dengan yang cukup. Kemudian dinginkan. Nah, kalau dinginkan ini nggak harus dinginkan juga. Ada memang mau disimpan panas, hangat silakan. Atau dingin. Jadi artinya di sini sesuaikan ya, sesuaikan kondisinya. Ini 5 kunci keamanan pangan. Gunakan air yang aman, pilih bahan baku yang segar dan bermutu, cuci buah dan sayur dimakan langsung menggunakan air minum. Jadi disarankan nggak menggunakan air yang ini ya, kalau untuk dimakan langsung. Bagaimana dengan bahan yang produk-produk yang di kemasan? Cek klik katanya kan, pastikan kemasannya nggak rusak, nggak bocor, nggak berkarat. Karena itu sumber kontaminasi. Kemudian cek labelnya, cek izin edar. Ada BPOM, ada yang PIRT, yang paling aman PIRT ya, yang paling kecil ya PIRT. Tapi itu sudah memastikan bahwa produk kita ada yang menjamin bahwa produk itu aman. Itu PIRT paling kurang. Kemudian cek kadaluarsanya. Ya. Jadi ini hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi ada buat 4, ada 5, silakan. Yang penting kita tahu prinsip-prinsip dari keamanan pangan untuk diri kita sendiri dan juga untuk produk yang kita beli. Ya, jadi pangan aman itu kita lihat juga labelnya ya, dan kita memang harus menjaga kebersihan. Oke, ini flyer lainnya ya, dari kita dapatkan dari situ ya. Jadi kita harus punya pengetahuan seperti itu yang mengenali makanan yang ada di sekitar kita, mengenal makanan yang aman itu apa aja ya. Habis itu cari tempat makanan yang aman, yang bersih ya, artinya kita yang peduli dengan keamanan pangan dan lingkungan. Jadi artinya kita juga mendukung ya produk-produk yang sehat dan aman yang bersih ya. Jadi sebagai mahasiswa kita agen yang membawa perubahan ini, paling kecil ke keluarga dulu ya, ke saudara, ke tetangga ya. Jadi bisa menjadi amal juga untuk kita bahwa kita menjadi agen yang membawa perubahan ini ya, berkontribusi untuk memperkenalkan pangan halal dan aman. Oke, kalau ini tadi deh ya, ini hanya bahan tambahan, bisa baca sendiri. Ini bahan nanti saya perlu nggak di-share Bu, bahaya dikasih Bu Rita bahannya? Perlu ya, Bu? Ya, nanti saya Di sharekan grup ya. kan? Ini contoh-contoh ya. Ini pengurusan sertifikat produksi pangan PIRT. Ini untuk keamanan pangan. Kalau tadi halal, itu menjamin bahwa produk kita halal, ada logo halal, maka ini ada PIRT, ada BPOM, itu menunjukkan produk kita ada yang menjamin keamanannya. Ya, jadi sama pentingnya. Kalau kita lihat sertifikat Bu, alah cuma produk rumah tangga kok pakai PIRT, tapi jangan salah. Di situ ada jaminan tertulis dia kan dari wali kota melalui dinas kesehatan terhadap produk yang beredar. Dia mengizinkan beredar karena dia menjamin itu aman. Ya, itu aman. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pemerintah hadir untuk menjamin kehalalan dan keamanan produk untuk konsumennya. Ya, kita harus positive thinking di sini bahwa pemerintah juga sebenarnya turun dia bertanggung jawab untuk kemaslahatan rakyatnya. Ya, salah satunya tadi melalui jaminan halal, melalui jaminan keamanan pangan gitu ya. Oh, dalam pelaksanaannya ada kurang lebihnya gitu ya. Yaitu memang tidak kita saja menghadapnya, itu dilematis ya. Tetapi di sini kita positif melihat adanya usaha-usaha baik yang dilakukan pemerintah untuk kita rakyatnya gitu. Ini prosedur kalau untuk sertifikat produksi pangan yang kecil ya. Sangat penting sekali nih, karena UMKM pun sangat bersaing. Sama kayak halal tadi, kenapa semua harus ada label halal? Kenapa harus ada PIRT? Kenapa harus ada PIPOM untuk yang lebih besar lagi? PIRT untuk yang kecil ya, untuk POM itu yang gede. Oke, ini secara garis besar ya, penyuluhan keamanan pangan. Ini langkah-langkahnya, nanti kalian baca saja ya. Kalian baca saja, saya tidak uraikan di sini. Kemudian, ternyata saya bicara sudah 1 jam ya. Nggak siap juga bahannya. Silakan dibaca, mudah-mudahan dapat menambah wawasannya. Ya, bagaimana adik-adik bisa dipahami kira-kira? Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Bisa, Bu. Bisa ya, saya cepat-cepat ngomongnya, tapi karena nggak ada yang interupsi saya cepat, jadi saya ngomong terus tadi ya. Oke, jadi dari yang kita sampaikan tadi ya, mudah-mudahan
adik-adik bisa mendapatkan manfaatnya. Saya pinginnya sih semua bisa tadi didengarkan, tapi kalau ada pun sedikit, tapi itu memang bisa di maknai, ya alhamdulillah ya, bisa kita apa namanya eh, aplikasikan lah ya. Paling kurang ini ada syiar kita, syiar paling kurang ke keluarga dulu, saudara terdekat, teman, ya, masyarakat. Kita tumbuhkan kesadaran halal pada diri kita. Kita tumbuhkan kesadaran akan pangan yang halal, pangan aman gitu. Ya. Itu bisa menjadi syiar kita juga gitu. Ada yang ingin ditanyakan adik-adik sejauh ini? Ada Bu, ada. Apa ya? Silakan ya, silakan. Izin Bu, bertanya Dodi Bu. Ya silakan Terkait Dodi. kan kemarin tuh ada beberapa produk dari luar negeri itu yang kalau nggak salah makanan dari Jepang kalau nggak salah. Di situ kan ada logo halalnya. Namun ada pemeriksaan, ada kandungan lemak babinya. Itu gimana Bu? Kok bisa lulus masuk produk luar negeri yang ada lemak-lemak babi itu kok bisa bisa masuk ke Indonesia dengan mudahnya? Padahal kan sebelum masuk ke Indonesia itu kan seharusnya ada uji 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 makanan dulu gitu Bu. Gimana tuh Bu? Ibu Murna terkeluar ya? Kayaknya Iya Bu. Ibu Murna keluar dari grup saya. Tapi ya kalau itu mungkin Ibu bantu jawab sambil menunggu Bu Murna ya. Kebetulan Ibu kurang tahu kalau ada kejadian baru-baru ini, tapi pastinya gini, kalau ada barang impor dari luar negeri, itu mestinya dikemas ulang ya. Dikemas ulang, dan kalau memang ada logo halalnya di situ, harusnya logo diberikan setelah ada pemeriksaan tadi oleh yang berwenang. Jadi seharusnya ya kalau udah ada logo maka harus ada jaminan halal. Nah, kalau kemudian ternyata di kenyataan ditemukan ya ada logo halal tapi ternyata kemudian tidak halal ya, kita khawatir logo halal yang diterakan di labelnya itu tidak yang sah ya. Jadi seperti kita misalnya buat PLIU nih, megah pli bumbu kering. Waktu kita cetak kemasan kan kita bisa langsung order logo halal ya. Nah, sebenarnya logo halal yang asli itu dari BPOM, dia ada nomornya, ada barcode-nya yang mana konsumen bisa tracking. Seharusnya seperti itu. Bukan sebatas logo. Kalau sebatas logo siapa aja bisa buat. Nah, mungkin di situ ke depan kita perlu apa namanya eh, kritis. Jadi tujuan eh, materi pada malam ini adalah memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita harus tahu dulu ilmu tentang keamanan pangan ya. Keamanan pangan. Masih bisa masuk. Nah, eh Anda coba tekan lagi yang link tadi di grup. Ah, ah. Ini terkeluar. Burnanya keluar. Kami masih di. Nah, coba. Nah, tekan N kadang tadi keluar. Ini dia keluar. Bukan. Nah, coba. Iya, iya. Ya, Bu Murna mencoba masuk lagi ya. Nah, kita paham bahwa perlu melihat dua standar tadi ya, konsep sebagai muslim halal dan baik. Baik itu bermutu. Nah, kita orang teknologi processing ya. Uh, Apalagi kita ini mau MBKM di masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa juga mentransfer ilmu pengetahuan yang udah kita miliki ini untuk diimplementasi. Bahwa harus diperhatikan dua kriteria tadi, halal, nah, kemudian juga bermutu atau baik. Bermutu ini salah satunya kita mau tingkatkan dengan teknologi kita TTG-nya yang kita punya ya, seperti alat pengering, ya, alat pengepres, seperti itu. Nah, kemudian dari Bu Muna juga memberikan informasi tadi kalau dalam processing bercampur yang halal dengan haram, ujungnya kita udah tahu apa kan? Nah, jadi kita harus kritis bahan baku yang digunakan apa aja. Nggak boleh ada unsur yang salah satunya haram gitu. Mohon Eh, maaf ya, saya nggak tahu juga apa penyebabnya nih. Mungkin kalau lo internet kadang-kadang kita terpental sendiri, terputus.
Misalnya rendah internet. Tadi Mungkin ada ini pertanyaan, Bu Muna kan? dari Pertanyaannya, kode nggak nih? Kode aja mungkin adik-adik udah ngantuk ya. oh ya, oke. Tapi Oke, silakan Dodi setidaknya tadi. kan, eh, boleh coba Dodi ulang sekali lagi pertanyaannya. Silakan Dodi. Bu Murna. Boleh Bu, boleh, boleh. Bu, kemarin tuh kan ada kasus produk dari luar negeri yang mengandung lemak babi. Itu kan sebelum masuk ke Indo kan seharusnya ada sortasi dulu, harus ada pengecekan ulang. Itu gimana kok bisa masuk secara bebas gitu? Emang ada emang nggak diuji atau gimana, Bu? Oke, karena kan sebenarnya bahan apa namanya tadi karena apa namanya kan saat ini kita harus global ya, kan nggak ada yang melarang kan? Sudah efektif nggak aturan bahwa produk yang beredar di Indonesia harus yang halal? Sudah efektif nggak pelaksanaannya? Yang katanya 2024 harus. Belum ya? Belum. Yang katanya menurut undang-undang apa tadi jamin halal tahun 2024, Oktober 2024 semua produk harus berlabel halal. Bu, jadi yang nggak halal gimana? Ya itu kan untuk produk yang halal. Kalau yang haram ya harusnya mereka harus mau dengan apa namanya jaminan haram kalau kita bilang ya. Tapi kan nggak mungkin kita buat yang jaminan haram. Mereka harus berani membuat memang ada kandungan babi. Kita tidak membelinya gitu. Ya jadi ada karena ini kan memang kita global ya. Pedagang global salah satunya ya. Barang-barang dari luar itu masuk dengan bebas ke Indonesia. Ya kan? Dan belum Tapi tidak efektif larangannya. Ya, untuk yang kasus seperti itu, tap- kalau tap- untuk Indonesia kan bisa jadi ada penarikan recall ya. Dia tidak akan dipercaya. Padahal Indonesia merupakan negara dengan salah satu penduduk dengan terbanyak di dunia. Dia pasar dunia. Jadi kalau halal itu, halal haram itu, ya nggak hanya yang orang apa namanya, nggak hanya umat Muslim aja yang sekarang menyebutkan dia apa namanya, menyebutkan pentingnya label halal. Negara-negara non Muslim pun sekarang dia punya lembaga yang sertifikasi halal, walaupun dia bukan negara Muslim. Berarti Jepang tadi artinya dia memang menjual bukan produk halal. Ya, di situ hati-hatinya kita perlu membeli produk luar yang cuma itu tadi. Ya kalau memang nggak aman jangan dibeli lah, adik. Bahasa tadi kayak contoh saya berikan bahasa Jepang tulisannya. Ya dia bilang aja itu memang kaldu. Kaldu umumnya kan dari daging. Dagingnya itu apa? Maka berhati-hati memberi produk luar yang tidak ada label halal. Ya, dan itu kasus itu sering terjadi itu beberapa kali kalau kita lihat ya kasus seperti itu. Ada di situ orang menyebutkan, Bu, kalau kayak itu harusnya kalau ada jaminan halal, maka sebenarnya yang tidak ada yang menjamin halal ini jangan kita beli. Jangan kita beli sampai memastikan dia ada label halal. Ya, adik-adik jangan berpegang pada label halal yang saat ini yang halal dibuat-buat. Tahu ya, tadi ada label halal yang ada nomor registrasi, ada wayang, itu bisa dicek. Yang kedua, ya, bukan kayak dulu lagi, boleh tulis-tulis saja halal. Itu kalau sudah berlaku undang-undang tadi ya, berlaku tadi aturan-aturan tadi sesuai dengan undang-undang jaminan produk halal, itu bisa dituntut. Tapi kalau dia memang membuat memang tidak ada tulisan halal di apa? Tidak menuliskan halal, tapi menuliskan bahannya babi ya nggak masalah dia tulis. Dia memang menjual produk yang haram. Maka di sini tadi pentingnya ya kehati-hatian untuk kita. Perlu kesadaran halal, perlu kehati-hatian. Sebaiknya tidak membeli yang produk yang syubhat seperti itu. Ya. Jadi produk yang nggak ada label halal itu haram, Bu. Nah, mana mungkin kita bilang dengan enaknya gampang kita bilang itu haram. Tidak bisa, ya. Tapi itu menjadi syubhat bisa jadi menjadi samar-samar nggak jelas untuk kita. Ya, ini di sinilah kita ya dituntut untuk bisa untuk mendorong produsen itu membuat produk halal. Salah satu usaha kita adalah belilah produk yang berlabel halal. Ya, mulai. Kalau dulu adik-adik, label halal itu ada label halal, ya mahal dikit dia. Karena ada usaha di situ kita untuk ininya ya. Harusnya memang lebih mahal, karena ada usaha lebih dari produsen untuk membuat produknya itu halal. Karena ada halal, di halal itu ada unsur toyibnya juga. Ya, ada unsur toyib juga. Menjaga betul-betul produknya itu berkualitas. Kita membayar lebih mahal. Tapi sekarang, ya,
yang berlabel halal itu pun tidak jauh beda lagi harganya dengan nggak ada label halal, malah sama bersaing. Ya, artinya apa, Pak? Produsen udah tahu bahwa itu keharusan. Ya, nanti kalau dia mahal kayak yang lain juga udah pada label halal, jadi nggak ada beda lagi. Jadi kalau sekarang kita pilih aja yang label halal. Bagaimana Bu dengan kulkas, mesin cuci apa semua halal? Kalau ada itu sekarang beli aja terus sebagai usaha kita juga mendukung apa namanya syariat apa syariat Islam ya, bahwa halal produk itu memang dipentingkan untuk kita gitu. Jadi itu bentuk usaha kita ya. Ada lagi adik-adik, kira-kira bisa dipahami nggak saya ngomong tadi? Terlalu cepat? Bisa, Bu, bisa. Bisa dipahami ya? Iya. Nggak apa-apa, nanti kalau bisa dipahami, nanti Bu Rita ngasih kuis. Mudah-mudahan dari tadi ada yang kuis yang bisa dijawab ya. Itu untuk Ya, menunjukkan nanti bisa dipahami atau tidak. ini kita coba share kuisnya ya. Share. Share quiz. Sebentar. What do you mean? Kuisnya di Kahoot nih, Bu. Oh ya, silakan. Kita cek apakah Loading game pin. terbukti ya. Stop share or share. PIN 21635. Tadi ada yang satu HP berdua ya? Siapa yang belum? Dua lagi. Kita mulai ya. Satu lagi siapa? Bu, Ira mau masuk, Bu. Oke, nah. Alhamdulillah ya. Bismillah kita start. Betul semua nih Bu Murna. Keren. Ya, next. Satu orang salah ya. Kenapa pilih taam? Taam artinya makan ya. Good ya. Betul semua. Tulang babi ya. Ada yang salah satu.
Penyakit yang disebabkan, Ibu saya tulis tuh, oleh mengonsumsi makanan. Setengah-setengah ya. Tadi ada foodborne disease sama foodborne illness ya. Ya. Good. Betul semua. Ada dua lagi nih soalnya. Aman dari bahaya biologis adalah kecuali ya. Tidak ada rambut ya. Dia adalah bahaya Fisik ya. fisik ya. Ini lebih banyak yang salah. Ada 3 orang betul. Soal terakhir. Nomor 33 2014 sulit diingat ya. Oke. Tapi mudah-mudahan dengan ada kuis jadi ingat. Ya. Seperti itu Bu Murna, kita lihat 016 nomor 3 74 peringkat 2 Apa nomor 1 ya? 14 siapa 14? Siapa? Siapa yang 14? Saya, Bu. Fiona. Fiona, alhamdulillah. Baru baru pertama Fiona ya. Baru pertama Iya. Fiona dapat juara 1. Tiap Siapa malam yang ada biasa? Yang biasa juara 1 siapa? kemarin Jinan ada 2 kali kalau nggak salah ya. Siapa? Rozatul Jinan, terus siapa lagi yang ketiga kemarin? Lupa juga Ibu. Um, Ini stop share dulu. Oke. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kuisnya itu jadi penyemangat ya. Dari awal kita ingin fokus ke materi supaya nanti bisa menjawab kuis dengan banyak ya, dengan benar. Um, Kemudian juga jadi alat ukur bagi kami dosen untuk mengevaluasi partisipasi mahasiswa dalam kegiatan. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Bu Murna atas materi yang diberikan dan nanti Bu Murna ada di grup kita, jadi kita boleh tetap berkonsultasi. Nanti kami akan share materi-materi di grup, kan? Jadi anak-anak kalau ada pertanyaan dipersilakan dan harapan kami waktu kita turun ke lapangan, kalian udah ada kemampuan untuk presentasi di depan masyarakat, Bu ya? ya. Nah, kalian bisa memberikan materi ini di masyarakat. Jadi kita lihat nanti ada kalau ada momen, kalian yang ceramahnya, yang memberikan materi ya ke masyarakatnya. Jadi seperti itu dulu mungkin untuk malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Murna dan kepada seluruh mahasiswa yang hadir. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ibu akhiri di sini. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin wabarakatuh. semua ya, Bu Rita. Terima Ya, kasih terima adik-adik kasih Bu semua. Murna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.